Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yang hanya Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu nikmatul iman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Memiliki keimanan yang istiqomah agar tetap tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang menjadi dambaan setiap muslim. Karena itu dibutuhkan usaha agar iman yang ada dalam diri kita tetap dapat terpelihara, tumbuh dan berkembang dengan baik dari waktu ke waktu. Apa saja faktor yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memelihara keimanan yang ada dalam dirinya agar iman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Ada 5 faktor yang harus diperhatikan seseorang dalam memelihara iman. Ibarat sebuah bibit tanaman. Ketika kita berharap tanaman itu akan tumbuh dengan baik, dibutuhkan 5 faktor. Pertama, tanah tempat tanaman itu tumbuh. Kedua, pupuk agar tanah memiliki tingkat kesuburan yang dibutuhkan. Ketiga, air agar tanaman tersebut memiliki kandungan air yang cukup. Keempat, sinar matahari untuk proses fotosintesis agar tanaman mendapatkan asupan makanan yang memadai. Dan yang kelima, usaha agar terpelihara dari segala macam hama yang dapat merusak iman. Dan ternyata untuk memelihara bibit iman yang ada dalam diri seseorang juga dibutuhkan 5 hal ini. Yang pertama, yaitu lingkungan tempat di mana iman itu tumbuh. Lingkungan tempat di mana seseorang berada. Dan lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi keberadaan, tumbuh dan berkembangnya iman seseorang. Lingkungan utama dan pertama yang sangat amat menentukan pertumbuhan iman seseorang adalah lingkungan keluarga di mana seseorang bertempat tinggal. Sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah fa inna abawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanya lah kelak yang akan menentukan apakah anak ini akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ibarat selembar kertas putih, maka tinta apa yang akan ditorehkan di atas lembar kertas putih itu, maka warna itu pula lah yang akan nampak di atas kertas. Demikian pula seorang bayi yang diibaratkan sebagai selembar kertas putih, orang tuanya lah yang akan menorehkan warna tinta pada diri anak tersebut
Ketika diajarkan dengan nilai-nilai ajaran agama Yahudi, jadilah dia Yahudi. Jika diajarkan dengan nilai agama Nasrani, jadilah Nasrani. Jika diajarkan dengan nilai-nilai agama Majusi, maka dia pun akan menjadi seorang Majusi. Akan tetapi jika orang tua dapat menumbuhkan bibit iman yang ada pada setiap bayi yang dilahirkan, maka jadilah ia seorang Muslim yang baik. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Karena itu pesan Nabi, al-jar qabla ad-dar. Perhatikan lingkungan tetanggamu sebelum engkau bertempat tinggal. Kemudian faktor yang kedua yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya iman seseorang adalah membutuhkan pupuk. Pupuk iman adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu yajidu wa yankus, yajidu ma'al ibadah wa yankusu ma'al maksiyah. Iman itu fluktuatif, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bertambahnya iman dengan ibadah kepada Allah, berkurangnya iman dengan maksiat. Karena itu perlu kita pupuk iman yang ada dalam diri kita dengan ibadah kepada Allah. Baik ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun ibadah-ibadah yang bersifat umum. Membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, bersedekah jariah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Faktor ketiga yang dibutuhkan untuk memelihara iman adalah siraman rohani. Ibarat sebuah tanaman, jika tidak disiram oleh air, maka tanaman itu akan kering, layu, dan bahkan juga mungkin mati. Demikian pula iman yang ada dalam diri kita. Jika tidak kita siram dengan siraman rohani, bisa saja iman kita menjadi kering, kerontang, gersang, dan bahkan mati. Siraman-siraman rohani itu adalah berupa nasihat-nasihat yang baik, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirullaha wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Kemudian faktor yang keempat yang dibutuhkan untuk tumbuh berkembangnya iman yang ada dalam diri seseorang adalah membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan beriman dengan baik atau tidak. Seseorang memiliki keimanan akan subur atau tidak. Semuanya itu tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang muslim minimal 17 kali dia memohon hidayah kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah yang dibacakan dalam sholat fardu 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Faktor kelima yang dibutuhkan seseorang untuk memelihara iman adalah jaga iman kita. Pelihara iman kita dari hama yang dapat merusak iman. Hama perusak iman adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia berbuat maksiat, setiap hamba Allah yang beriman berbuat maksiat, maka jadilah maksiat itu merupakan titik noda hitam yang dapat menodai dan merusak keimanan seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.